kembali lagi bersama Ibu Divya di kelas Matematika. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk tetap jaga jarak, menggunakan masker, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk tetap menjalani aktivitas. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai persamaan linear satu variabel dengan menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan menambah, mengurang, mengali, dan membagi dengan bilangan yang sama. Perhatikan ya video berikut. Persamaan linear satu variabel. Ayo ingat kembali, persamaan itu adalah kalimat terbuka. Linear itu artinya berpangkat satu. Berpangkat satu ini adalah variabelnya ya. Satu variabel artinya dia hanya memiliki satu variabel. Contohnya, X tambah 3 sama dengan 5, 4Y dikurangi 4 sama dengan 2, 2A dikurangi 1 sama dengan 7A ditambah 1. Nah, seluruhnya ini hanya memiliki satu variabel dalam satu persamaan. Bagaimana ya mencari himpunan penyelesaiannya, atau bagaimana ya kita mencari nilai dari X-nya atau Y-nya atau dari A-nya? Nah, kita bisa menggunakan cara menambah, mengurang, mengali, dan membagi. Oke, nah cara menambah. Tentukan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel berikut. C dikurangi 5 sama dengan 7. Bagaimana kita mencari nilai C-nya? Nah, cara yang harus kita lakukan adalah dengan menjumlahkan kedua ruas dengan 5. Kenapa harus ditambah 5? Supaya di ruas kiri hanya bersisa C saja atau variabelnya saja. Nah, C dikurangi 5 ditambah 5, dikurang 5 tambah 5 habis ya, sama dengan 7 ditambah 5. Oleh karenanya, C sama dengan 12. Bagaimana? Mudah bukan? Jadi, penyelesaian dari PLSV ini adalah 12. Selanjutnya, cara mengurang. Bagaimana penyelesaian dari persamaan linear satu variabel berikut? Y ditambah 12 sama dengan 10. Tujuannya kita mencari nilai Y, artinya di ruas kiri harus bersisa Y saja. Oleh karenanya kita harus menghilangkan 12. Bagaimana cara menghilangkannya? Dengan mengurangkan kedua ruas dengan 12. Kedua ruas dikurangi 12. Kenapa dikurang 12? Karena positif 12 akan hilang jika dikurangkan kedua ruas dengan 12. Oleh karenanya, Y ditambah 12 dikurang 12, ditambah 12 kurang 12, habis tersisa Y saja. Sementara di ruas kanan, 10 dikurangi 12. Oleh karenanya, Y sama dengan negatif 2. Maka penyelesaian dari persamaan linear satu variabel berikut adalah Y sama dengan negatif 2. Selanjutnya, cara mengali. Tentukan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel berikut. Nah, 1/3A sama dengan 2. Supaya kita menyisakan di ruas kiri A saja, artinya koefisien A ini harus 1, sementara di ruas kiri sekarang ini adalah 1/3. Bagaimana cara dia membuat koefisiennya menjadi 1? Oleh karenanya kita harus kalikan kedua ruas dengan 3. Ya, kenapa harus dikali 3? Supaya 3 dikali 1/3 hasilnya adalah 1 ya. Nah, maka hasilnya A sama dengan 6. Penyelesaian dari PLSV berikut adalah 6. Nah, yang terakhir ada cara membagi. Tentukan penyelesaian dari PLSV berikut. 2Y sama dengan 7. Supaya koefisien dari Y-nya sama dengan 1 ya, karena kita mau mencari nilai Y saja ya. Maka dari itu kedua ruas kita harus bagi dengan 2
ya. Sehingga kalau dibagi 2, 2 dibagi 2 hasilnya 1 ya. Tuh dicoret. Nah, oleh karenanya Y sama dengan 7/2. 7/2 kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Maka penyelesaian dari PLSV berikut adalah 3/1/2 atau pecahan biasanya adalah 7/2 ya. Nah, bagaimana dengan soal gabungan? Soal gabungan maksudnya bagaimana, Bu? Misalkan, tentukan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel berikut. Nah, seperti ini ya. 7Y ditambah 5 sama dengan 9Y ditambah 11. Bagaimana menyelesaikannya? Pertama, ingat, kita harus memisahkan variabel saja dan konstanta saja. Di sini yang memiliki variabel ada di ruas kiri dan ruas kanan. Oleh karenanya, kita harus mengurangkan kedua ruas dengan 5 terlebih dahulu. Kenapa harus mengurangkan 5 terlebih dahulu? Supaya di ruas kiri tersisa 7Y saja. Ya. 7Y ditambah 5 dikurang 5. Ditambah 5 dikurang 5 habis. Sama dengan 9Y ditambah 11 dikurangi 5. Hasilnya adalah 7Y sama dengan 9Y ditambah 6. Oke, selanjutnya ingat tadi di ruas kiri harus bersisa yang memiliki variabel, sementara di ruas kanan harus bersisa konstanta. Oleh karenanya kita kurangkan kedua ruas dengan 9Y. Ingat ya. Kenapa harus dikurangi 9Y? Supaya di ruas kanan bersisa konstanta saja. Dan di ruas kiri bersisa variabel saja. Ya, 7Y dikurangi 9Y, 9Y ditambah 6 dikurangi 9Y. 9Y dengan negatif 9Y itu akan saling menghabiskan sehingga bersisa negatif 2Y sama dengan 6. Sementara itu, kalau mau mencari penyelesaian, harus koefisien dari Y-nya adalah 1. Oleh karenanya, kita bagi kedua ruas dengan negatif 2. Oke, kenapa dibagi negatif 2, Bu? Supaya koefisien dari Y-nya 1. Negatif 2 dibagi negatif 2 saling menghabiskan atau bersisa 1. Hasilnya adalah Y sama dengan 6 dibagi negatif 2, hasilnya negatif 3. Maka penyelesaian dari PLSV berikut adalah Y sama dengan negatif 3. Contoh soal 2 yang gabungan juga ya. Nah, contohnya, tentukan penyelesaian dari PLSV berikut. 2 dikali dalam kurung 3A dikurangi 2 sama dengan 5 dikali dalam kurung A ditambah 3. Ingat, kalau bertemu seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kali pelangi terlebih dahulu. 2 kali 3A hasilnya adalah 6A. 2 kali negatif 2 hasilnya negatif 4. 5 kali A hasilnya 5A. 5 kali 3 hasilnya 15. Nah, kalau sudah bertemu seperti ini, kita lakukan seperti contoh soal 1. Pisahkan ruas kiri hanya memiliki variabel saja, sementara di ruas kanan bersisa konstanta saja. Oleh karenanya, kita jumlahkan kedua ruas dengan 4. Kenapa, Bu, ditambah 4? Supaya negatif 4 yang di ruas kiri bisa habis, ya. Oleh karenanya, 6A sama dengan 5A ditambah 19. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, benar sekali. Kurangkan kedua ruas dengan negatif 5A. Ya, dikurang 5A. Kenapa harus dikurang 5A? Supaya di ruas kanan hanya bersisa konstanta saja, sementara di ruas kiri ada hanya variabel saja. 6A dikurangi 5A hasilnya adalah A.
Di ruas kanan 5A ditambah 19 dikurangi 5A. 5A dengan negatif 5A habis, saling menghabiskan. Oleh karenanya A sama dengan 19. Maka dari itu penyelesaian dari PLSV ini adalah A sama dengan 19. Contoh soal 3. Tentukan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel berikut. 3/4K dikurangi 4 sama dengan 11. Bagaimana cara menyelesaikannya? Seperti sebelumnya, kita harus memisahkan di ruas kiri itu yang memiliki variabel saja dan di ruas kanan itu yang memiliki konstanta saja. Oleh karenanya, kita jumlahkan kedua ruas dengan 4. Oke, supaya di ruas kiri negatif 4-nya bisa saling hilang, ya. Sehingga bersisa 3/4K sama dengan 15. Lalu bagaimana Bu kalau seperti ini? Ingat, kita itu mau mencari nilai K saja, atau koefisien K-nya harus sama dengan 1. Oleh karenanya, supaya koefisien K sama dengan 1, kita harus cari kebalikannya dari 3/4. Kebalikan dari 3/4 adalah 4/3. Oleh karenanya, kita kalikan kedua ruas dengan 4/3. Kenapa Bu dikalikan 4/3? Supaya di ruas kiri koefisien dari K-nya bersisa 1. Karena 4 dibagi 4 saling menghabiskan. 3 dibagi 3 saling menghabiskan. Sehingga koefisien dari K-nya adalah 1. Lalu di ruas kanan 15 dikali 4/3. 15 bisa dibagi 3, sisanya 5. Ya, maka K sama dengan 20. Ya, silahkan kalian pahami dan jika masih belum paham boleh berulang kalian tonton video pembelajaran berikut ini. Oke, bagaimana dengan video pembelajaran kali ini? Semoga kalian paham ya, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like dan subscribe dan share video pembelajarannya. Terima kasih, selalu tetap semangat dalam belajar matematika.